Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zikra Gedongan Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Ikhwan dan ukhti setia yang dirahmati Allah, setiap huruf dalam Al-Quran adalah petunjuk. Dan setiap ayat adalah nasihat dari Allah langsung kepada kita. Yuk, kita tadabburi bersama makna ayat-ayat tersebut, agar hati kita senantiasa tercerahkan oleh cahaya Al-Quran, dan mengubah cara pandang kita tentang hidup, Kali ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 8-20 yang khusus membahas tentang sifat munafik. Orang munafik adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatan, keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriah, bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luar, dan penampilannya bertentangan dengan kepribadian. Mereka menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Melalui ayat ini, Allah memperingatkan kaum mukmin agar tidak terbujuk oleh sikap lahiriah mereka, dengan menerangkan sifat dan ciri khas orang-orang munafik, karena akan mengakibatkan timbulnya kerusakan yang luas sebagai akibat tidak waspada terhadap mereka, dan sebagai akibat meyakini keimanan mereka, padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. Sifat munafik itu ada yang berkaitan dengan akidah dan ada yang berkaitan dengan perbuatan. Golongan orang-orang munafik ini jauh lebih berbahaya daripada yang secara terang-terangan menolak kafir, sebab mereka menampakkan diri seperti kawan, padahal sesungguhnya mereka adalah lawan. Orang munafik menduga, dengan mengatakan bahwa mereka beriman, maka telah berhasil menipu Allah. Mereka beranggapan Allah tidak mengetahui rahasia yang mereka sembunyikan, padahal Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi maupun yang tampak. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Mereka juga merasa telah berhasil menipu orang-orang yang beriman dengan berpura-pura beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Sebab akibat buruk perbuatan mereka itu cepat atau lambat akan kembali kepada mereka sendiri. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Maksudnya adalah penyakit dalam masalah agama, bukan penyakit pada tubuh. Penyakit tersebut berupa keraguan yang merasuki hati mereka terhadap Islam, lalu ditambah oleh Allah kekafirannya. Sehingga bertambahlah kejahatan mereka, di samping kejahatan yang ada, dan kesesatan di samping kesesatan yang telah ada pada diri mereka.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi adalah melakukan kekufuran dan perbuatan maksiat. Karena orang yang durhaka kepada Allah atau memerintahkan kepada kedurhakaan, kemaksiatan, berarti telah menimbulkan kerusakan di muka bumi. Mengingat kebaikan bumi dan langit adalah karena perbuatan taat. Mereka berdusta dengan menyatakan bahwa dirinya beriman, padahal di dalam batin mereka dipenuhi oleh keraguan dan kebimbangan. Mereka juga membantu orang-orang yang mendustakan Allah bila mereka menemukan jalan ke arah itu. Yang demikian itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi. Dan mereka menduga bahwa perbuatan mereka itu dinamakan perbaikan di muka bumi. Kerusakan yang diakibatkan oleh orang munafik mudah terjadi, mengingat dia dengan mudah dapat membujuk kaum mukmin melalui hasutan yang dilancarkannya. Dengan sembunyi-sembunyi, orang-orang munafik bersahabat dengan orang-orang kafir untuk memusuhi kaum mukmin. Mereka mengatakan, kami bermaksud menjadi juru penengah perdamaian antara kedua golongan, yakni kaum mukmin dan kaum kufar. Akan tetapi, anggapan mereka itu dibantah oleh firman Allah. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Mereka menduga sebagai perbaikan, padahal perdamaian itu justru merupakan kerusakan itu sendiri. Tetapi karena kebodohan mereka, mereka tidak merasakan hal itu sebagai kerusakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Yang mereka maksudkan dengan orang-orang yang kurang akal adalah para sahabat Rasulullah. Allah membalikkan tuduhan mereka. Sesungguhnya yang bodoh itu hanyalah mereka sendiri. Dengan kata lain, kebodohan mereka sangat keterlaluan hingga tidak menyadari kebodohannya sendiri, bahwa sebenarnya keadaan mereka dalam kesesatan dan kebodohan. Ungkapan ini lebih kuat untuk menggambarkan kebutaan mereka dan kejauhan mereka dari hidayah. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Begitulah sikap mereka apabila kembali kepada teman-temannya atau para pemimpin kekufuran mereka, yakni kalangan orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang menganjurkan untuk berdusta dan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagai bantahan dari Allah terhadap perbuatan orang-orang munafik itu,
maka Allah berfirman, الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hal tersebut merupakan jawaban semata, karena sesungguhnya Allah tidak melakukan makar dan tidak pula ejekan. Dengan kata lain, makna yang dimaksud ialah bahwa makar dan tipu daya mereka itu justru menimpa diri mereka sendiri. Allah akan memberikan balasan terhadap mereka dengan balasan memperolok-olokkan mereka dengan siksaan tipuan, sebagaimana tipuan yang telah mereka lakukan. Untuk itu, Allah menampakkan kepada mereka sebagian dari hukum-hukumnya di dunia, yaitu darah mereka terpelihara. Begitu pula harta benda mereka. Padahal hal itu merupakan kebalikan dari apa yang akan terjadi pada diri mereka kelak di hari kemudian di sisinya, yaitu azab dan siksaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap kali mereka melakukan dosa, maka Allah memberikan kepada mereka nikmat yang baru. Allah membiarkan dan memperturutkan mereka di dalam kesombongan dan pembangkangannya. Tetapi pada hakikatnya hal itu merupakan azab. Mereka terombang-ambing dalam kebingungan dan kesesatan, serta tidak akan dapat menemukan jalan keluar, karena Allah telah mengunci mati hati mereka dari jalan hidayah, hingga tertutup pandangan mereka. Tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat pula mengetahui jalannya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Maksudnya adalah memilih kesesatan dan meninggalkan hidayah. Pada mulanya mereka beriman, kemudian kafir. Perniagaan mereka yang demikian itu tidak membawa keuntungan dan tidaklah mendapat petunjuk, yakni tidak memperoleh bimbingan dalam perbuatannya itu. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Sebagai penjelasannya, dapat dikatakan bahwa Allah menyerupakan perbuatan mereka yang membeli kesesatan dan menukarnya dengan keimanan, seperti keadaan orang yang menyalakan api. Akan tetapi, setelah suasana di sekitarnya terang dan beroleh manfaat dari sinarnya, yaitu dapat melihat semua yang ada di kanan dan kirinya, tiba-tiba api tersebut padam. Maka ia berada dalam kegelapan yang pekat, tidak dapat melihat, dan tidak pula memperoleh petunjuk. Selain itu, keadaannya kini menjadi tuli, tidak dapat mendengar, bisu tidak dapat berbicara lagi, buta seandainya keadaannya terang karena tidak dapat melihat. Karena itu, dia tidak dapat kembali kepada keadaan sebelumnya. Demikian pula keadaan orang-orang munafik itu yang mengganti jalan petunjuk dengan kesesatan dan lebih memilih kesesatan daripada hidayah. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Mereka pada mulanya memperoleh nur berkat keimanan mereka. Kemudian pada akhirnya, karena kemunafikan mereka, maka batallah hal tersebut dan terjerumuslah mereka ke dalam kebimbangan yang besar. Karena tiada kebimbangan yang lebih besar daripada kebimbangan dalam agama.
Allah hilangkan dari mereka manfaat api yang sedang mereka perlukan untuk penerangan, dan membiarkan hal yang membahayakan diri mereka, yaitu bara dan asapnya. Mereka tidak dapat mendengar petunjuk, tidak dapat melihatnya, dan tidak dapat memahaminya. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat ini merupakan perumpamaan lain dari Allah yang menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Mereka adalah kaum yang lahiriahnya menampakkan Islam, sedangkan di lain waktu mereka ragu terhadapnya. Hati mereka yang berada dalam keraguan, kekufuran, dan kebimbangan itu diserupakan dengan syayib. Makna syayib adalah hujan. Dalam keadaan gelap gulita, maksudnya berupa keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. Sedangkan maksud dari suara guruh adalah rasa takut yang mencekam hati, mengingat orang munafik itu selalu berada dalam ketakutan yang sangat dan rasa ngeri. Al-barku berarti kilat. Maksudnya adalah suatu hal yang berkilat di dalam hati golongan orang-orang munafik sebagai pertanda cahaya iman mereka, hanya dalam waktu sebentar dan sekali-sekali. Dengan kata lain, tiada gunanya sama sekali sikap waspada mereka, karena Allah dengan kekuasaannya maha meliputi. Mereka berada di bawah kehendak dan kekuasaannya. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dikatakan demikian karena sifat cahaya kilat tersebut kuat dan keras, sedangkan pandangan mata mereka, orang-orang munafik, lemah, dan hati mereka tidak mantap keimanannya. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Artinya, hampir-hampir ayat-ayat muhkam Al-Quran membuka kedok orang-orang munafik. Manakala muncul seberkas cahaya iman di dalam diri mereka, lalu mereka merasa rindu dan mengikutinya. Tetapi di lain waktu, muncul keraguan yang membuat hati mereka gelap dan berhenti dalam keadaan kebingungan. Manakala orang-orang munafik itu mendapat manfaat dari kejayaan Islam, mereka merasa tenang. Tetapi ketika Islam tertimpa cobaan, mereka kembali kepada kekufuran. Demikianlah keadaan orang-orang munafik kelak di hari kiamat, yaitu di saat manusia diberi nur sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Di antara mereka ada orang yang diberi nur yang dapat menerangi perjalanannya. Di antara mereka ada yang nurnya kadangkala padam dan kadangkala bercahaya. Di antara mereka ada yang dapat berjalan di atas sirot di suatu waktu, sedangkan di waktu lainnya
dia berhenti. Di antara mereka ada yang cahayanya padam, tidak menyala sama sekali. Mereka adalah orang-orang munafik militan. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang mukmin itu terdiri atas dua golongan, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir pun terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang kafir militan dan orang-orang kafir mukallid tua ikut-ikutan. Orang-orang munafik pun terbagi menjadi dua golongan, yaitu munafik militan dan munafik dari salah satu seginya saja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ada 3 perkara, barang siapa menyandang ketiganya, maka dia adalah orang munafik militan, dan barang siapa yang menyandang salah satunya, maka di dalam dirinya terdapat suatu pekerti munafik hingga ia meninggalkannya, yaitu orang yang apabila berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya khianat. berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa di dalam diri seseorang itu ada kalanya terdapat suatu cabang dari iman dan suatu cabang dari sifat munafik, yang dalam realisasinya ada kalanya berupa amali, perbuatan, berdasarkan hadis ini, atau berupa i'tiqadi, keyakinan, berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh ayat tadi. Demikian pendapat segolongan ulama salaf dan sejumlah ulama. Rasulullah pernah bersabda, Kalbu manusia itu ada 4 macam, yaitu kalbu yang jernih. Bagian dalamnya seperti pelita yang bercahaya, kalbu yang terbungkus dalam keadaan terikat oleh pembungkusnya, kalbu yang layu, dan kalbu yang terlapisi. Adapun kalbu yang jernih ialah kalbu orang mukmin, sedangkan pelita yang di dalam adalah cahayanya. Adapun kalbu yang terbungkus ialah perumpamaan kalbu orang kafir, sedangkan kalbu yang layu ialah kalbu orang munafik murni, pada mulanya mengetahui kemudian mengingkarinya. Kalbu yang terlapisi ialah kalbu yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam kalbu adalah seperti sayuran yang selalu diberi air yang baik. Sedangkan perumpamaan nifaq adalah seperti luka yang selalu mengeluarkan nanah dan darah. Maka yang manapun di antara kedua benda yang diperumpamakan itu lebih kuat daripada yang lainnya, berarti ia dapat mengalahkannya. firman Allah pada ayat 20, Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mengandung makna bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap semua hal yang dikehendakinya atas hamba-hambanya berupa pembalasan atau ampunan. Sesungguhnya dalam hal ini Allah menyifati dirinya dengan sifat kuasa terhadap segala sesuatu, karena Dia bertindak memperingatkan terhadap orang-orang munafik akan azab dan siksanya. Allah memberitakan kepada mereka bahwa Dia maha meliputi mereka dan maha kuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka.